Hari kedua puasa banyak banget drama ya. Ada yang tiba-tiba kambuh, ada yang sensasinya begas, sendawa, ada yang sempoyongan, kelayangan, dan ada juga yang sembelit, susah BAB. Ada tipsnya nggak sih? Di video kali ini aku bakal memberikan beberapa tips dan apa yang harus kita konsumsi agar aktivitas kita lancar, imunitas kita itu tetap terjaga selama menjalankan ibadah puasa. Yuk simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? BTW gimana puasanya? Semoga lancar ya. Kemarin aku live banyak banget yang laporan, ada yang udah bisa puasa, ada yang masih kambuh-kambuhan, dan ada juga yang perutnya masih suka kembung. Teman-teman, pejuang asam lambung itu bisa puasa tapi jangan dipaksakan ya, karena namanya kita lagi sakit, ngerasain perut nggak nyaman, jangan dipaksakan juga. Puasa diwajibkan oleh umat muslim, tapi yang sehat. Kalau misalnya lagi terganggu kesehatannya, sesuai kemampuan aja ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya, gimana puasa hari pertama dan hari kedua ini. Alhamdulillahnya semuanya lancar. Jadi kita tuh kalau misalnya lagi puasa, lakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan sesuai kemampuan kita ya. Jangan kalau misalnya udah capek dipaksain, takutnya nanti kambuh lagi ya. Dan saran aku, pejuang asam lambung itu wajib banget tidur siang agar kita itu nggak terlalu capek, badannya nggak lemas, dan stamina itu nggak terkuras banget. Kalau aku sih wajib banget ya, camkan di jadwal aku itu wajib banget tidur siang di bulan Ramadan, meskipun itu hanya 1 jam. Di tempat kerja juga aku itu selalu pasang jadwal ya, jadwal aku itu tidurnya di jam 1 sampai jam 2, itu merasa badan itu lebih fresh dan gak gampang lemas, meskipun mungkin kita juga puasanya sambil aktivitas. Nah, di video kali ini aku bakal sharing apa aja sih minuman aku sehingga aku kuat puasa aku lancar tanpa adanya sensasi dan juga nggak merasa lelah. Aku tuh tetap aktivitas meskipun puasa. Jadi saran aku ya, kalian kalau misalnya masih sering ngalamin kayak perih, begas, sendawa, sebelum makan sahur itu minum obat dulu ya, konsumsi obat. Jadi pasang alarm itu jam 3. Biasanya aku tuh sahurnya jam 4 pagi ya, atau jam 4 subuh. Jam 3 bangun, pada saat bangun konsumsi air putih, kemudian aku konsumsi obat ya. Kalau misalnya kalian masih ada sensasi, obatnya bisa omeprazol, Lanzo, ataupun sucralfate, bisa juga madu Zexma. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, bisa konsumsi tepung gerut ataupun air tajin. Kalau misalnya nggak ada juga, bisa sedia aja obat-obatan kayak polisilen yang gampang ditemukan ya, karena depotik itu banyak, di minimarket atau supermarket juga ada. Jadi konsumsi itu dulu 30 menit sebelum sahur. Kemudian biasanya setelah konsumsi itu aku lanjut sholat malam dulu ya, sambil ngangatin makanan yang dipakai untuk sahur. Nah, kemudian makannya diperhatikan, jangan berlebihan, hindari makanan-makanan yang mengandung gas, pedas, yang mengandung kopi juga jangan dikonsumsi ya. Meskipun ini hanya sedikit bun kopinya. Jadi selama kita menjalankan ibadah puasa, kalau bisa harus sebisa mungkin selektif ya, memilih menu-menu terutama itu makanan pada saat sahur. Kemudian minuman, apakah kita wajib konsumsi vitamin di bulan Ramadan? Nah, itu sih tergantung masing-masing orang. Kalau aku di bulan Ramadan itu tidak konsumsi vitamin, tapi selalu sedia madu. Biasanya aku selalu konsumsi madu setelah sahur itu 1-2 sendok makan, aku larutkan ke dalam gelas. Kadang juga aku langsung minum 1-2 sendok makan. Madunya apa aja bebas, madu murni seperti Sur Lemon ID ataupun madu akasia, dan saat ini aku lagi beli madu ya. Madu yang aku konsumsi saat ini adalah madu bagus untuk lambung. Ini namanya madu murni dari nektar bunga kelengkeng ya. Aku tuh belinya 1 kilo ya, atau 1000 gram. Karena ini dikonsumsi sama aku juga dan keluarga. Alhamdulillahnya sih, anakku juga konsumsi. Di sini ada takarannya. Kita konsumsinya 1-2 sendok makan. Jadi 2 hari ini aku puasa sambil konsumsi ini ya. Ini tuh bagus ya, aromanya juga enak dan ini tidak mengandung gas. Jadi kalian bagus untuk konsumsi ini.
Tapi kalau misalnya Bunda nggak ada madu kayak gitu di sini, boleh pakai madu yang ada aja, boleh pakai Sur Lemon ID. Tapi kalau mau samaan, linknya aku cantumkan di description box ya. Di bawah judul kalian boleh check out. Ini harganya murah kok ya. Ada kalau yang tergantung ukuran. Kalau yang 1 kilo ini harganya nggak sampai 100.000 ya, cuma 80 ribuan. Apalagi saat ini lagi promo. Aku tuh kalau beli apa-apa cari yang promo. Nah, tapi kalau misalnya Bunda belum turun nih THR-nya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ini hanya spill yang aku konsumsi selama puasa 2 hari ini, alhamdulillahnya ya. Puasa aku lancar setelah rutin konsumsi ini, agar aktivitas kita juga nggak gampang capek dan nggak terganggu selama bulan Ramadan. Nah, kemudian di sini aku bakal bahas juga atas nama Andi Witanto. Bun, aku lagi kambuh, kemudian gasnya banyak, perutnya kembung, pikiran kemana-mana. Nah, jadi kalau misalnya lagi kambuh, kita kan gak bisa konsumsi obat-obatan ya. Yang harus kita perhatikan itu adalah dari pikirannya. Karena kalau misalnya pikiran kita makin kemana-mana atau makin jauh ya, overthinking kita makin banyak, makin aneh-aneh pikiran kita, itu nanti bakalan banyak gasnya, makin kembung perut kita cemas, kita panik, dan itu membuat kondisi kesehatan kita ya makin memburuk. Jadi saran aku, kalau lagi puasa mendingan di rumah. Kalau lagi di rumah nih, lakukan hal-hal yang positif. Aku nih pada saat setelah sahur, semua itu aku lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dari setelah sholat, aku duduk sejenak. Setelah duduk, aku lanjut cuci piring. Kemudian aku siap-siap sholat qabliyah subuh, lanjut sholat subuh. Habis itu tadarusan. Habis tadarusan aku itu stretching, aku olahraga ringan aja. Setelah itu duduk sejenak ya, istirahat sebentar, lanjut mandi. Habis mandi kan berangkat kerja. Di kerjaan juga jangan menyendiri, jangan banyak yang dinonton yang aneh-aneh. Aku tuh kalau misalnya kerja, di meja kerja aku itu ada Quran, kadang aku dengerin juga surah-surah di YouTube ya, di meja kerja aku. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya aku dengerin musik-musik sholawat, apa aja. Yang penting pikiran itu nggak kosong, agar overthinking itu menjauh. Kalau misalnya kita udah overthinking itu bakalan banyak sensasinya. Parno, cemas, begas, sendawa, ngap-ngapan. Karena itu adalah pejuang gastritis. Pejuang gastritis itu nggak boleh banyak pikiran. Dan pejuang gastritis itu nggak boleh kosong perutnya. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi ngalamin perutnya sering sendawa, aduh Bun, pikirannya udah susah dikontrol atau makin parah sensasinya, jangan dipaksakan ya. Karena menurut aku, kita itu kalau misalnya udah kambuh, butuh waktu lagi untuk pemulihan, karena sensasinya itu banyak. Makanya kalau misalnya lagi sehat nih, lagi enak perutnya di bawah puasa, jangan makan yang aneh-aneh, jangan begadang, jangan banyak pikiran dikontrol. Lakukan hal-hal yang positif, olahraga, meditasi, relaksasi, ruqyah dirinya sendiri dengan cara apa? Dengerin ayat-ayat ruqyah di YouTube banyak, agar pikiran kita tenang. Pada saat tidur malam ataupun tidur siang, kalau lagi nggak nyenyak, setel musik aja. Putar musik yang enak, yang kalian sukai, itu bisa menenangkan pikiran kita. Dan itu bisa juga membuat kita nyenyak tidur. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya atas nama Markus Roll. Bun, buka puasa langsung makan makanan pedas boleh nggak? Jangan dong. Kalau kalian lagi ada sensasi ataupun ada riwayat mah, asam lambung, GERD, gastritis, menu buka puasanya itu harus selektif banget ya. Hindari dulu es, kemudian hindari juga yang pedas, goreng-gorengan, yang gurih-gurih berlebih, dihindari dulu ya. Karena perut kita kan habis kosong sehariannya, takutnya nanti kaget langsung masuk yang pedas, langsung masuk es. Itu nanti bakalan menimbulkan sensasi, pasti. Karena aku pernah ngalamin. Aku pun saat ini kalau buka puasa menunya itu aku buat sendiri ya. Kemarin aku udah bikin jus kurma, jadi kalian bisa coba di rumah. Jus kurma itu aman buat kita, bagus untuk meningkatkan imunitas, bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan. Tapi dikonsumsinya, meskipun itu kan jus kurma aman Bun, jangan dalam keadaan perut kosong. Pada saat beduk langsung konsumsi kurma, jangan. Aku tuh biasanya saat beduk aku minum air putih dulu, lanjut konsumsi tepung gerut ataupun nasi lembek, kalau nggak lontong. Kemudian selanjutnya aku baru konsumsi jus kurma.
Tapi kalau misalnya Bunda boleh nggak sih minum air putih dulu lanjut makan kurma? Boleh, tapi dikunyah halus. Setelah itu lanjut makan tepung gerut ataupun nasi lembek ataupun lontong. Jangan makan gorengan dulu teman-teman. Gorengan itu bisa membuat sensasi itu lumayan ya luar biasa banget sensasinya menurut aku, karena ada minyaknya. Kemudian ada bumbu-bumbu gurih yang lain. Jadi kita harus selektif ya, dan gak boleh berlebihan. Kalaupun mau nyobain satu, jangan banyak-banyak. Dan harus konsumsinya itu dengan nasi ataupun dengan lontong. Jangan cuma makan gorengan aja. Biasanya kan aku tuh suka banget gorengan bala-bala Bun, dan juga aku suka gorengan lumpia. Biasanya ambil sampai 5 ditaburin dengan bumbu kacang. Masya Allah, itu nanti bakal menimbulkan sensasi. Jadi jangan dulu ya kalau yang pedas-pedas. Kemudian ini atas nama Silence. Aku lagi lemas, sempoyongan kayak kedinginan gitu, dada kayak nggak nyaman, wajahku pucat. Nah kakak jangan telat makan ya. Kalau misalnya belum kuat puasa jangan dipaksakan. Itu biasanya juga karena kita kekurangan HB. Coba dicek deh HB-nya normal nggak, tensinya normal nggak, dicek dulu. Tapi kalau misalnya semuanya normal, coba dikonsumsi vitamin kayak neurobion atau B-kompleks. Biasanya kita itu juga kayak sempoyongan peredaran darah nggak lancar, apalagi itu sering kebas. Kalau misalnya nggak ngaruh juga, udah konsumsi madu, udah konsumsi infus water kurma. Nah ini madu ya, nanti aku cantumkan linknya di bawah sini. Tapi udah konsumsi semuanya Bun, vitamin juga udah nggak ada perubahan. Coba ke dokter agar dokter memberikan obat-obatan tertentu ya. Nah kemudian sempoyongan itu biasanya kalau kita asam lambungnya udah naik, kemudian kita kurang istirahat, kurang tidur, bawaannya lemas aja, itu pasti ngalamin hal ini ya. Masih sempoyongan udah sahur pakai ayam. Jadi kalau pejuang asam lambung itu bisa kambuh kapan aja ya. Kalau kita kecapean, kurang istirahat atau kurang tidur itu bakal ngalamin sempoyongan meskipun udah sahur banyak ataupun pakai ayam. Jadi harus hati-hati ya kalau kerja jam berlebihan. Tidurnya juga harus cukup ya, kontrol pikiran. Saran aku sih cek HB dulu sama cek tensinya. Kalau semuanya normal itu bisa dari pure asam lambung, bisa juga dari kita kecapean. Jadi jangan kecapean juga ya. Nah kemudian selanjutnya Bunda selama Ramadan ini udah 2 hari aku nggak bisa BAB, sembelit. Nah kenapa ini sering sekali terjadi sama pejuang asam lambung? Karena kita kan makannya cuman 2 kali ya, pada saat sahur dan pada saat juga buka puasa. Itu pun kadang porsinya juga sedikit. Apalagi kalau misalnya kita nggak konsumsi buah-buahan, nggak makan sayuran, kurang konsumsi air putih, itu bakalan terganggu banget sama BAB kita. Jadi biasanya sembelit. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya susah BAB? Karena ini ada teman kita, Bunda aku itu nggak ada sensasi, perut aku tuh nyaman, cuman aku tuh khawatir karena sulit banget BAB. Jadi caranya pada saat mau buka dan juga sahur, konsumsi air tajin dulu ya. Ataupun tepung garut bisa, kalau nggak tepung garut jenang gemi. Konsumsi 30 menit sebelum makan. Itu bagus ya. Bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan. Kemudian setelah sahur ataupun setelah buka puasa, kalian wajib konsumsi sayur-sayuran ya. Kayak sayur apa, buncis ya, direbus ataupun ditumis boleh. Kemudian biasanya aku bikin capcay, kemudian aku bikin sop, itu bagus. Tapi kalau makan apapun harus dikunyah halus agar mudah dicerna dan bisa disaring oleh usus. Kalau misalnya kita nggak kunyah halus, itu susah disaring oleh usus. Makanya biasanya kita sembelit, BAB-nya cuma sedikit. Nah kemudian saran aku juga, perbanyak konsumsi air putih ya. Kalau kita udah konsumsi air putih, itu juga bakalan melancarkan BAB kita. Kalau misalnya nggak ada perubahan sama sekali Bun, udah banyak konsumsi buah, udah minum air tajin, tepung garut, tapi nggak ada perubahan, coba deh konsumsi minuman probiotik ya. Bisa cimori ya, saran aku sih bikin jus kurma, itu bagus. Jus kurma atau cimori, atau juga bisa konsumsi Yakult, tapi setelah makan ya. Kalau misalnya teman-teman udah buka puasa, saran aku makan nasi dulu, setelah itu tunggu berapa jam ya, 1 jam, lalu konsumsi Yakult atau setelah taraweh ya. Kemudian setelah itu pasti besok pagi itu langsung BAB, karena biasanya Yakult itu melancarkan pencernaan, bagus untuk usus ya. Jadi coba seperti itu, dan sambil diperhatikan menu makanannya, minumannya, kemudian olahraganya juga wajib ya. Terapkan pola hidup sehat meskipun di bulan Ramadan. Tetap aktivitas tapi jangan berlebihan.
tidurnya yang cukup, istirahatnya yang cukup, pikirannya dikontrol, lakukan olahraga. Kemudian menu buka sahurnya juga diperhatikan, jangan yang mengandung gas, jangan yang memicu atau makanan-makanan pemicu asam lambung. Kayak gitu sih teman-teman untuk tips dari aku ya. Semoga lancar terus puasa kita semua, sehat, dijauhkan dari berbagai macam sensasi asam lambung ataupun penyakit apapun ya. Dan teman-teman yang masih berjuang, yang belum kuat puasa, sabar, terus ikhtiar, jangan lupa ya kalau mau puasa perhatikan menu-menunya. Jangan dipaksakan dan harus dikunyah halus. Kalau nggak kuat gak usah dipaksakan, karena penyakit asam lambung itu menurut aku ya gampang-gampang susah. Kalau udah kamu itu pasti bakalan jangka panjang kita harus konsumsi obat lagi, dan biasanya itu nggak sebentar, kadang lebih dari 4 hari baru enakan lagi. Jadi jangan dipaksakan, harus hati-hati ya. Oke teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa untuk dukung terus aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.